عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Disampun ngican tiang pelungguh sami nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat iman wal Islam wal ihsan. Mudah-mudahan seluruh nikmat niki menambah keberkahan tiang pelungguh sami baik di dunia maupun akhirat. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah membuka dadamu wahai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam dioperasi oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Operasi pertama waktuna si kanca Halimatus Sa'diyah. Waktuna masih nakode. Si kedua menjelang balik. Si ketelu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat Mi'raj, Isra Mi'raj. Si terakhir, si keempat, si ketelu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan menjadi rasul umur 40. Nah, si terakhir waktu Isra Mi'raj, umur Nabi kira-kira 50. Sendik neman balik, sewaktu masih kodek jadi kana, dan neman mumayyiz, masih kira-kira umur Nabi sekitar 4 atau 5 tahun, 4 tahun lah jamaah. Ajakan oleh Halimatus Sa'diyah sebab waktu nata penyusu isi Halimatus Sa'diyah no mula perjanjian sampai 2 tahun. Harajak dengan ta penyusu no 2 tahun. Jangan masih berbea jauh si Halimatus Sa'diyah sampai dengan perjanjian awal 2 tahun. Lagu diperpanjang ya sampai dengan 4 tahun. Nah, jadi umurnya kira-kira telu lebih. Dono tahun terjadi pembukaan dada yang pertama kali. Si kedua sebelum balik, si ketelu pada waktu sebelum kenabian. Sebelum ayat pertama turun. Si keempat sebelum Isra dan Mi'raj. Setiap peristiwa pengoperasian Nabi jamaah selalu memiliki hikmah untuk melapangkan dada baginda Nabi. Melepas segala masalah-masalah yang mungkin memberatkan di dalam dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah mengoperasi dadamu? Telah melapangkan dadamu. Mengeluarkan semua beban yang ada dan menggantinya dengan ilmu, hikmah dan hilim. Ilmun, hikmatun dan hilmun. Jadi lamun ilmu pengetahuan. Lamun hikmah lebih tinggi dengan sekadar ilmu jamaah. Si ketelu hilmun lebih tinggi dengan sabar. Menerima. Mara endan Nabi Ismail si nerima endana gede sembelih isi bapaknya karena perintah Allah. Jadi beban seberat apapun pada nabi-nabi itu akan dia terima. Ini jamaah. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami lepaskan beban-beban daripadamu. Beban no lamun pikiran lek dalam angan, ate, otak. Ini nak kepengitan. Lamun tersusah no jamaah
Di dalam tahun, di dalam diri. Maka digambarkan untuk melepas dari kesusahan itu dengan istilah lapang dada. Kan pikiran lewat otak. Perasaan lewat hati. Tapi sekarang dengan melapangkan dada, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Lek dalam cara Allah Subhanahu wa taala melepaskan panjaknya dengan masalah. Pertama, masalahnya yang diangkat. Ya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Nah, kata istilah punggung karena lamun teu beratang no biasa sesuatu si pungguk teh. Lamun teu memungguk jamaah ditawak tahu teh, bongkor tahu nah teu pungguk. Lamun itu manusia lihat tawak tahu. Lamun jaran, lamun hemar, bongkornya tahu na teu beban. Jadi cara pertama Allah Subhanahu wa taala melepaskan beban. Masalahnya diangkat. Dan itu misal. Susah kita nah. Ada penyakit. Kesehatan kita penyakit telah. Itu cara Allah untuk melepaskan beban dan membuat orang ini menjadi lega. Tapi ada cara kedua, ini yang paling berat. Allah tidak mengangkat masalahnya, tetapi melapangkan dada orang yang menerima masalah itu, sehingga masalahnya menjadi kecil. Masih masalah no jamaah, telah. Tapi orang ini diberikan oleh Allah keluasan di dadanya. Sehingga jerah, nah susah. Jamaah, umpama arak jadi tanggungan teh. Macam anak teh misal. Susah itu jamaah. Ngenun tante, ngenin tante, ndek neman ini. Akhirnya nunah sita pada sida Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Engkau yang maha menolong, tolonglah hambamu ini. Engkau yang menciptakan segalanya. Engkau yang menggerakkan hati. Engkau yang memberi petunjuk. Dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lepas. Engkau maha kuasa ya Allah. Aku akan menerima ujian ini ya Allah. Jerak terjadi. Biar jadi beban. Padahal masalahnya masih. Tapi kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita anugerah lapang dada teh. Wah tekan dengan wah, nasihat wah, tebeng ni wah lagu tilah doang ke lente. Wah boy usahaku. Serah le sida. Sida nak tahu na urusan no. Dek nale aku. Wah, itu namanya masalah masih tapi orangnya diberikan oleh Allah kelapangan. Nah memangnya sih lebih berat no. Nabi Nuh alaihi salam nangis Nabi Nuh. Anaknya dek mele beriman. Anakku no ya Allah. Berat. Beban pada Nabi Nuh. Karena saya manusia no jamah mele terbahagia dunia akhirat kerja keluarga anta. Kerja senina kerja anak. Tapi ketika Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak nekan andek mele beriman. Senina dan mele milule ia beriman. Maka akhirnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Nuh katakan anakku ya Allah, keluargaku ya Allah. Allah katakan dia itu bukan keluargamu. Ndi neteparan keluarga Malik Karingan. Artinya Allah tetap pada pendiriannya tidak mengubah, tetapi memberikan
kepada diri Nabi Nuh alaihi salam itu sifat menerima. Wah lemunah ngano aja. Terima sebagai satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nangis ketika paman si paling kangennya selain Abu Thalib nu ndik mele mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ketika dia menjelang wafatnya. Nangis Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan dada Nabi untuk menerimanya. Jadi arak masalah ketetapan sudah Allah, tetapi kita diberikan kelapangan dada untuk menerima dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak kalau lewun jamaah salah isi terima nah. Tapi yang kita ujian pun telang-telang ujian noh. No aning dah berawat di nini, no aning dah berawat di nini, itu aning dah dinara ini. Tidak boleh ada putus asa. Andai penyakit itu tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan keduanya kita harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan dada kita menerima ujian Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dia ujian, lalu Allah Subhanahu wa taala mensyarah, melapangkan dada Nabi, melepaskan beban. Lalu setelah itu Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu. Kami tinggikan sebutanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada baginda Nabi, daripada seluruh makhluk Allah. Bahkan seluruh makhluk ini diciptakan karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah si paling pertama arak juru jamaah. Nabi Adam lai bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan membawa wasilah perantara menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka ita jamaah apa-apa so nemu dengan lain. Bacaan selawat 3 kali. Bacaan selawat 7 kali. Apa sih tengah tengah ni? Lekok lagu Jakarta Simbau nu baca 3 kali selawat. Apa sih tengah tengah? Enggak ada yang sekena lagu bacaan selawat, selalu mengatakan bacaan selawat, bacaan selawat. Wasilah akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang diangkat derajatnya setelah dia diuji oleh Allah, setelah dia menerima ujian Allah itu dengan lapang dada. Lapang dada no jamaah artinya luasang baik seduk aja kenana. Namun secara sederhana. Lai arak jamaah sopok dengan alim, dengan arif ngajah anaknya. Anakku coba baitang itu sia seragam. Lalu na bait sia seragam si anak. Baitang itu segelas. Terus nabait air segelas si anak. Tumpah nih sia si sergam nojok dalam air si segelas. Gaur ya anda. Mesti dah gulah lah atau gaur. Gulah. Gulah ya anda. Cara kafir bergulah dong naik sini. Gaur ya anda. Atau gulah mah bahasa itu. Jangan kebuat larut garam itu di dalam air yang segelas. Coba rasa ya ninam. Bro na inam si anak Allah pahit na maraam. Pahit, baik nama. Wah luar biasa pahit na bapak. Aw. Nak coba betang taik malik apa dah garam sian seragam marak si bro. Malik entah. Leka. Mi aning nak kolah. Arak kolah boleh.
Nah, nak kecobaan. Saud nih. Sia si buruk seragam nu. Di dalam kolah nih. Wah na saud. Kira-kira wah larut. Wah buat hancur. Sia nu lek kolah nu. Coba nak ke. Ina mai kolah ni. Rasa. Arak rasa. Pinarak. Sia seragam. Tolok lek gelas. Wah. Sia seragam pada. Tolok lek kolah. Pinarak rasa na. Ya pun tebadak isi bapak. Nah. Ya wah pelajaran ni anak. Masalah pada belikna. Karam sama-sama satu genggam. Seragam pada seragam. Tapi wadahnya yang berbeda. Gelas kan sekolah. Maka lamun narak masalah nu anakku beleang tangkakna. Lamun tuah beleang tangkakna no masalahna kode jerina. Lamun tesayan kodean tangkakna besayana sok bermasalah. Beruk gelas misalnya ngene belekna. Pai, malik kodean sini betul seragam nu. Bedong sayana. Artinya apa jamaah? Lamun dengan lu. Lamun dah kena kuora jaga ngene dong sayana. Sakit sidana. Wah penyakit paling sakit ni lenda. Ni narak wah sakit yang sini. Dikuar jaga tabang penyakit ngene ongkat. Bedong kalah ada sakitan. Coba de pihak ya sayan luas, sayan galoh, sayan belik. Selapuk dengan tabang ujian penyakit. Dengan mungkin lebih belik penyakit dengan aku. Itu berarti kita luaskan dia. Kita tampung lebih luas. Lamun tertampung di tempat si lebih luas, maka masalahnya menjadi kecil. No jamaah. Pelajaran walaupun namarakno sederhana, tapi bisa membuat kita mengatasi masalah di dalam kehidupan dengan cara membesarkan hati. Nah. Wa rafa'na laka zikrak. Makna keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala menulis di setiap pintu syurga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selampu lawang surga itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibandingkan, disandingkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, nama Rasulullah. Ini nara silainangan. Nah itu Allah mengangkat derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jamaah ngano. Ketika kita lulus daripada ujian, kita terima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meningkatkan derajat. Ya. Memang khusus ayatnya turun di Pak Nabi, tetapi agar diberlakukan kepada umat-umat Nabi. Fa inna ma'al 'usri yusra. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra. Diulang lagi oleh Allah, sesungguhnya beserta satu kesulitan itu ada kemudahan. Jadi sebutannya dua kali. Lamun tergitak secara sederhana jamaah. Lamun tersusah. Naka misalnya. Berarti Rubin sedih teman susah. Wah temu senang. Dit jemaah. Lamun tahjarak susah. Genta senang. Berarti susah itu berada di antara dua kesenangan. Kan enggak ada di dunia ada dua. Susah kan dia senang. Bahagia dengan penderitaan. Tertawa dengan menangis. Ngano doang di dunia. Tapi ingatlah bahwasanya satu kesusahan diapit oleh dua kemudahan. Lebih Nuh tersebut. Satu kematian diapit dengan dua kehidupan.
Ketika jasad dan roh kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup 2 kali, mati cuma sekali. Hidup di dunia, mati di dalam kubur tahu tak? Cuma malik dan kehidupan di yaumil qiyamah. Hidup sementara nak, mati sementara masih mati nak, dan kehidupan abadi di yaumil qiyamah. Maka jamaah berhitung. Nak kena jak tahu tertawuji wah. Lamun tertawuji jamaah, maka berharaplah lulus. Lamun terlulus, insya-Allah nilai mautah. Lulus juluk, berterusi kedua nilai lulus dan ngombe. Yana. Arak dengan sabar karena memang dia sabar. Arak dengan sabar sebab dia teringetang si batu rantik ni sabar. Si penting dia sabar dulu. Ya. Engkau sabar si dana terima ujian Allah. Alhamdulillah ingetang dekun. Lagu arak dengan. Tersuruh sabar dia milih. Sabar si dana ujian dengan Allah. Si dah di dua hidap. Coba so si dah ngidap nalan. Padahal saya sejamaah. Dit apapun model ujian, jawabannya sikap kita satu, yaitu sabar menerima ujian. Jadi lamun arak dengan ingetang kita betul berusaha antik teringat sabar. Dia terperisuk dengan nono. Arak dengan lebih kejam balik jawaban jamaah. Meru ada lebih kejam. Sabar. Ujian narana. Mudah-mudahan dihidap ya naran. Kejam jawabannya. Sabar. Itu doa nama. Allah Akbar. Memang arak watak-watak manusia sih memang marah danung. Ya. Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, lulus dalam satu urusan, selesai problemnya, dapat kita atasi masalahnya, selesai pekerjaannya, fansab, bangun lagi, berdiri lagi, lanjutkan kepada kegiatan yang lain, siap lagi menerima ujian yang lain. Jadi faiza faragta fansab, lamuna selesai urusan si sikit, maka bangun lagi, siap lagi untuk menerima tugas berikutnya. Paranda gana tutu ujian. Ndek. Laun peleh orang katamu ni laun. Piran baik, kau jerak tu uji. Mudah mati sebut jerak. Meli anda jerak. Mati wah. Jerak saja. Selama anda masih hidup, nudek ni. Makanya hadis sudah memberitahukan kita. La yazalul bala alal mu'min. Senantiasa ujian itu atas orang beriman. Sampai tutup perjalanan hidup dan teruji. Dan ujian terberat itu adalah ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'il khatimah. Perjuangan paling berat. Mempertahankan kalimah la ilaha illallah li akhir hayat tenu. Sehingga jamaah tenunas tengendeng selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian itu, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tengendeng husnul khatimah kepada sida Allah karena ujian terakhir itu ujian terberat. Ya, memang dia nak pengitang dengan dia terbau si tahu ya na imma yang ucap la ilaha illallah ataukah tidak. Ini dia nak pedas songkat na lagu le dalam gerakan mulutnya dia sudah ucapkan. Ini dia nak tahu ngerespon dia nak bau sinapa lah ngucapan apa lagu le dalam mati dia nak lepas dengan la ilaha illallah la ilaha illallah.
Saya nggak tertahu ya jamaah, maka kita tetap disunnahkan untuk menuntun laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, bimbing orang-orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Kita kentokna adeng-adeng la ilaha illallah adeng-adeng. Silain ngaji, kanggo ngaji Yasin untuk mempermudah roh itu keluar, bacakan Yasin. Untuk mendapatkan ampunan buat orang yang nazak, yang sakaratul maut itu bacakan Yasin. Ya. Ada yang kata dia belu boleh. Ya. Baca Yasin aku ada yang ada. Terus ini si menuntun kalimah la ilaha illallah pun ada yang dia kentok. Dia anggap marak disidasi hidup dengan paksa dengan engkau ucapan la ilaha illallah dengan wah dia nak bawa isinya. Si penting tetap lalang-lalang. Lalangin ya tenang la ilaha illallah. Aduh Malik la ilaha. Dendek baris beleluntur. Yang ada. Pada marah kita girang peleh kita lalu jangok dengan sekarat. Sida milih tertandak datang-datang. Tanda ada aku lah. Aku ni aku. Dengan sakaratul maut Malik yang milih tertandak. Wah. Nah, lamun si jigah jak pada anu iya po katok ngan maaf apa. Lamun wah dek na anu jadi dek wah. Maaf au. Subhanallah. Ngerepotin dengan sakaratul maut. Enggak na masih perlu pun sakaratul maut na dengar. Dengar ji ada yang kata dituntun kalimah la ilaha illallah. Lamun tengah maaf no ya jangan kata si masih sehat wal afiat. Angka lamun buruk-buruk na sakit batur katok bae na. Ang katu ulama dak-dakan sakit mata na lah katok bis jangok ya na lah. No. Si wayan sunnah tu jangok batur. Nah, jamaah. Nah, wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan kita adalah Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Semua harapan kita yang bisa memberikan kita itu Allah. Walaupun di dunia no arak sebab-sebab. Tapi sebab itu tidak mutlak. Tidak mutlak sebab itu yang akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. No? Berdagang pun temu berarti, belum tentu temu berarti. Ini terugi. Ya. Misalnya nak bangun terbalik, wah ternyediaan, wah macam lantas semen, wah bagus. Beruk dengan cor, datang balik kalau hujan balik. Eleh cor-coran selaku. Sudah kita jalankan sebab-sebabnya, tapi ada sebab lain. Ya. Jadi artinya apapun yang terjadi, harapan kita itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Bukan oleh manusia. Sakit di tanah jamaah. Sakit apa nih? Lana misalnya. Oh ini ya sakit bagian lambung na. Oh lah mau dengan ojak dokter spesialis penyakit dalam. Ketuk dokter spesialis. Kita ingin menggantungkan penyakit kita kepada manusia. Ternyata tidak bau. Umpama. Karena memang Allah tidak menginginkan. Ndek deprejok dokter spesialis. Sida lalongan dia ngai jampiang, kuai malanda. Ampun jampiang sidana. Ampun apa yang sidang nginep, sehat sidana. Karena Allah mau. Penyakitnya sama. Arak dengan wah buwe. Rumah sakit ini wah buwe, rumah sakit Sanglah di wah buwe, Jakarta wah buwe, Singapura wah buwe, mati. Karena memang Allah tidak menginginkan hamba itu hidup. Enak.
Jamaah. Wa ila rabbika farghab, maka harapan kita gantungkan kepada Allah. Tentu harapan kita jamaah selaputnya adalah harapan yang menyenangkan kita. Tidak ada masalah. Gantungkan harapan kita, mohon agar Allah lah yang memberikan kita harapan itu. Nah, jamaah berdasarkan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ada kesulitan dalam kehidupan kita, tapi kita disuruh untuk melebarkan, melapangkan dada kita menerima, dan kita disuruh siap untuk selesai satu problem, menyiapkan diri untuk problem berikutnya, karena tidak akan berhenti selama kita masih hidup, dan untuk kesembuhan, keluar dari urusan-urusan yang sulit, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaidah usul fiqh yang berkaitan dengan kesulitan. Ada kaidah usul fiqh mengatakan al-maisur la yasqutu bil maksur. Al-maisur sesuatu yang mudah, la yasqutu bil maksur, tidak boleh digugurkan dengan satu kesulitan. Pertama, umpama sholat. Ku tahu dan ku nganjeng. Tokol ngombe. Bau sana. Jangan sampai kesulitan kita berdiri itu meniadakan sholat. Aduh, ada waktu sembahyang di ku tahu nganjeng. Lamun tokol molah, wajib sembahyang tokol. Deku tahu petokol, dende wang sembahyang. Tidak boleh. Lamun tinduk molah, wajib sembahyang tinduk. Tidak boleh menggugurkan kewajiban sholat karena ada kesulitan berdiri. Sementara duduk masih mudah. Nah, jadi dia bau beralasan karena sulit. Wajiban dulu tersebut jamaah. Yang kedua, zakat. Baru sholat ke zakat. Misalnya dengan nu kena bayar zakat fitrah. Wah nereking misalnya kelem lebaran. Nasi temangan arak nih, beras. Kita gentek pol ada kan nih? 1 kilo. Si jemaah dah reking. Oh, jemaah 1 kilo. Jadi kelem ni 1 kilo, jemaah jero lebaran 1 kilo. Bila beras dah 3 kilo. Masih arak beras dah 1 kilo. Ini mesak-mesak contohnya. Makan malam itu cukup, makan besok cukup. Ada sisa hanya 1 kilo. Sementara zakat fitrah itu 2,5 kilo. Lagu berduit darah 1 kilo. Setelah kita lihat bekal kita malam itu dan bekal untuk besoknya. Wajib menyunggulan zakat fitrah walaupun 1 kilo. Dia kanggo kena 1 kilo nih kurang dia ndek bewah. Nggak boleh. Wajib keluarkan 1 kilo. Walaupun kurang karena memang itu kemampuan kita. Jadi jangan kita bilang kita tidak mampu. Itu kesulitannya. Sementara kita mampu mengeluarkan 1 kilo. Itu kemudahannya. Jadi tidak boleh satu kesulitan itu meniadakan satu hukum karena adanya satu kesulitan yang kita sebut sementara ada kemudahan yang lain. Apa malik? Misalnya ke awak dah lek muanda di narak penyakit. Ini doang tok narak penyakit le iman dah terperban sidana. Aduh bertayamu mantan selapuna. Dan bau kena jamaah. Sebab apa? Lek muanda ini di narak penyakit. Ini udah tanara. Maka yang ditayamumkan hanya yang ini. Yang sehat wajib dibasuh. Sehingga dengan si sebagian sehat, sebagian sakit, maka yang pertama harus dia selesaikan dengan membasuh. Sisa yang tidak kena ini harus dengan tayamum.
Kecuali jak dokter mengatakan dendek sentuhai dulu. Lembe pak dokter embe awak dan dendek sentuhai dulu. Berarti keseluruhannya ada uzur. Tayamum. Lagu lamun hanya nih, lamun dia ngomong padok, dia ngombe lamun tidak ada berjarut. Berarti tidak ada kesulitan untuk membasuh muka. Kemudian yang ini ngombe nih, dia ada kesulitan lihat ini, tidak apa-apa, hanya bagian lukanya saja yang tidak boleh kena air. Maka yang ini wajib kena sama air, wajib kena sama air, nih doang nih papas ini tayamum. Nah. Berikutnya, menutup aurat. Lelah demeta dengan nutup aurat. Aurat dengan mama, lengan jejengkuna, bawa jejengkuna sampai pusat. Harus ketutupan. Lagu jengkalalah demeta. Seluar dalam orang jauh, mohon maaf. Kedua. Nupetan dan dinarak, aroden dek waktu sembahyang lendah. Saya enggak ditebau nutup aurat, tidak. Mana yang bisa kita pakai hanya celana dalam tak boleh sembahyang. Ya. Jadi keguguran sholat itu tidak gugur karena kita masih bisa untuk melakukan. Bahkan indik narak sama sekali jamaah. Maka silahkan sholat dengan telanjang. Karena sholat masih bisa dilakukan. Jadi ditebau beralasan. Kenangan. Memalik. Dia dah bawa sih dengan tuang kiblat jamaah. Mbeng kuandang. Aro ku bingung dia sembahyang. Tak boleh. Karena kita masih mudah melakukannya dengan nih badek kuandang dan nih buktinya nih tekan sini nih petang misalnya tahu dan nah nih tekan nih bar tandang nih mau dikupleh nih. Nah nih tekan sini timu andang nih andang. Lakukan. Atau mikir dulu. Mendak. Mikir ngonek ni andang ku ngonek. Sekali-kali ku muter. Nih je andang kiblat. Salat. Tidak boleh kita mengatakan aroh patang dikutu andangku dan dia wata sembahyang dan bau. Gitu. Jadi al-maisur la yasqutu bil maksur. Jangan sampai kita beralasan tidak melaksanakan kewajiban kita karena satu kesulitan. Padahal masih banyak kemudahan yang lain. Walaupun kemudahan itu lebih kecil kemungkinan. Benar. Tetap dilakukan. Nah, jamaah. Kemudian jamaah apa tuan tekadu Malik? Orang yang memberikan hutang hartanya kepada orang lain. Berusaha. Terrekeng-rekeng jamaah. Kena bayar zakat. Le iya. Terrekeng-rekeng selapun petang dah sejuta. Si jauh le iya. Barang-barangnya terrekeng. Kencekepeng le iya petang dah sejuta. Le aku ada petang dah sejuta ni. Lagu sita utang. Sedangkan terrekeng-rekeng 50 juta. Berarti lamun tegabung kepeng na selapuk na. Si jauh na si iya. Kanca si lek dengan no siwa 10 juta. Wajib menyugulang zakat. Lamun terpisah aja iya kurang nisabna. Arab petang dah sejuta no dia deman jugulang zakat. Kekayaan dari bisnis. Tidak boleh kita kan mengatakan aro dede wat nyugulang zakat kan dia tahu entono. Maka disuruh kita keluarkan ukur dia seukuran syarat leita. Arti dengan ni. Petang dasa terombok sekat siwak 10. Lamun siwak 10 juta no pira zakat nah. Berarti lamun siwak 10 juta bagi ya petang dasa. Ngomben tante bagi ya 10 juluk terus bagi 4. Siwak 10 juta bagi 10 siwak juta. Siwak juta bagi 4 sejuta 2 juta satak sekat apa satu satak kan? 2 juta satak sekat. Nah, seharusnya kan gede bayar zakat 2 juta satak sekat. Jawab. Lalu aro no kan masih tutang ada separuh lenda. Ngumben tanda. Nah,
bayar lek sida juluk seukuran si lek sida iaitu 4 juta no petang dah sejuta no lemon terbagi petang dah kan sejuta je bayar si sejuta lek sida no si sejuta satak sekat no jemak lemon wah terseur si penting tak ada kena harun dek ni cukup le itan ni dan dek wah terbayar zakat tak boleh. Sebab apa? Pada dasarnya aslinya sida berdua kekayaan melampaui nisab walaupun lek dengan tahu ni separuh. No jemaah. Jadi dia terbau beralasan karena ni. Selama ada kewajiban kita dan selama ada jalan mudah, tidak boleh kita mengatakan sulit. Tapi berpindah dia kepada jumlah yang sedikit, cara yang berubah, atau waktu yang dipindahkan. Si penting baru terlaksana. Atau jumlahnya lebih, marak si berunuh. Dibagi sesuai dengan porsi. Marak entah zakat si berunuh. Nah, nolak dalam kewajiban. Nah, secara umum jemaah. Sunnah misal. Dia dah bau kena dia mampu kita berkorban tu. Lamun lapu dah kena dia dah mampu berkorban bendek sudah mampu. Nah, jangan sekali-kali kita menutup kemungkinan yang mungkin terjadi, mungkin bisa kita lakukan. Umpama bau dah ngorban dah ke? Dia terbau kita jangan ngorban. Padahal, misalnya marokat sualiwan. Neka dia bau. Kali setahun bau isi dah. Kali setahun tengorban. Kali 2 tahun bau isi dah. Kali 2 tahun tengorban. Tapi mulai untuk melakukan apa si telakuah. Jadi artinya dendek sampai di setiap kesempatan yang bisa kita lakukan. Jangan lihat kesulitannya sebagai alasan. Tapi lihat kemungkinannya untuk bisa melakukannya. Maka kemungkinan itu menjadi harus dilakukan. Ngonek perbilai yang kita berita. Arak dengan tawa. Nina umurnya belum 10 tahun. Pegawaiannya ngelining meta botol. Botol-botol bekas. Bekas-bekas apa dengan nginem. Gelas, plastik, botol, plastik. Si lain nabung. Kena kadu berhaji mula. Apa yang nak? Lagu ni memang cukup. Mau ia sekitar 22 jaga juta. Karena maunya tu nak 25 setengah. Betul masa tunggu nak berpiraya nak kadang umur 20 tahun ini nak kena anda. Sempi beli nak. Gaduh nang orban. Tayakang atas nama dia, tayakang atas nama semamakna almarhum, tayakang atas nama Adina, tayakang. Sampai dengan kecil tepi tu kan. Segera tekalah lantai si papuk tawa no. Oh pegawai yang ya parana ngeliling jadi gembel marak basan tita. Buk berdua-dua nak kepeng po sampai babelina. Si depiran ganda korban sempin dah sakit. Rubin kena ada jamaah. Gede yang kena ya paleh ikan hak. Gede yang kena ya kena ya paleh. Maksud tiang noleh. Paleh patok tiang buka masalah korban. Buat tiang kena ngeni terus. Naka saya si berdua sempi telu. Kan telu sempin dah. Sidang ipia yang ditampah sakit jadi korban atas nama sida senina dah anak-anak dah nama siar wain dah percaya kah maton dah kacan depi itu sehingga sida ni nara dengan siri itu ni nara sepi sidang ipia ditampah jadi korban dijual dah umbe-umbe nah dengan sida segera dia dah bani korban bertransaksi dengan Allah. Masih yang Allah Ta'ala sehingga yang sida sempin. Kena kalau mau demelek nenek ngorban aku pada kena isi penyakit orang tu.
Ndek melek penyakit eloran pun mak tetu ngorban. Lah jemaah doang dah munah mati pun kena ku korban gama iya lan. Silue mati sempi jemaah. Angkat nak tersuruh itana cek dulu kesehatan sempi nu ampun ngorban. Angkat ni tiang man konsultasi ni. Tono lek balik wah dua kelompok ni. Tiang man beli sempi konsultasi dulu. Jadi jamaah, wah selesai itu pengajian pun yang terbadak si panitia. No Ustaz silangan lau tokol no kena ada 4 sempinan nu. Telu sempinan tokol langan lau ngonek no lah. Bermudah-mudahan sebuah anu lah. Atau kadang-kadang wah berat kita jari ni isi nu Ustaz ini lah. Memang ia berat korban jamaah. Lagu coba dihidang. Ni Rubin ni. Rubin lebih 10 jelo. Dia nak pergi sakit jamaah. Nuarak jamaah Telemedas. Dia sakit. Kalau emak tatang ke kebon nu lek dayan kubur nunggal tok kebon jauh. Sempi na boleh. Sempi nu tergak si batur kena terkorban. Mahal jin sempi ni. Yarak na tono. Wah bilang jelo wah hidoang anu si anganang na. Yang kelai ini lama nu lek. Ampun tepete si anak yang beli nang di kebon. Nah dengan tahu. Ndek soal sempi nak beli nang manusia nak beli nang. Sejauh oleh ribu. Nah jamaah artinya apa? Wah sempi terbeli. Wah lelah tak arat. Oh terbili ni mati. Masa you jaga karingan kan bagi ya sempi sin. Kan dua kemungkinan. Ima sempi si mati atau ida si mati berjuru. Nah maka setiap ada kesempatan ke jamaah untuk berbuat baik, jangan sampai membuat alasan sulit. Dende. Pokoknya dah munara jalan untuk melakukan kebagusan, lakukan. Nah jamaah. Kemudian jamaah al-maisur la yaskutu bil maksur. Tekadu tipa dengan si paku tahun tekadu ni terakhir. Dengan paku kan yang tahu muni. Nah negala muna berakad. Akad jual beli, akad nikah. Nah. Ngumben tanah. Berisyarat lagu sambil negeraan biwehna walaupun dinarak suara sugul. Aku nah sambil berisyarat terima nikahna sambil dengan la sayjarana sambil tijuk sini nana dengan mas kawin 5 apa juta apa ngubah jaga tanah juta. Jadi sambil biweh nano arak gerakan tersuruh ya. Jadi sambil dengan itu sambil coba ada seriuang dengan sambil muni lagu nebo sugul suarana yen tanah. Jadi dalam isyarat dengan si pakok no lemuna berangkat beli berangkat nerima dalam apa rana akad-akad no si terjadi no sangat suara nandek na pedas suara nandek na paham dia berisyarat sambil menggerakkan lisannya. Kenapa? Menggerakkan lisan itu bisa dia lakukan walaupun suaranya tidak bisa keluar. Sehingga ni nabawu dengan harus dak ada dia peri gerak awal masih dia ngerti. Ndek jamaah. Mohon maaf. Dengan si kedok nih sini bau sini dengar suara teno jamaah. Ini gerakan biweh tetele nah. Ya. Walaupun dia dengar suara gerakan biweh te sing raosno ya tele nah. Sehingga jika tidak mampu seorang yang bisu itu mengeluarkan suara atau sugul suara tapi kita tidak paham, maka dia tetap berakad itu dengan menggerakkan lisannya.
No, beberapa waktu suah liwat ke angan tiang jamaah si melet tiang ndot. Tiang tundang nikah nu le sahabat le langko. Kebetulan le langko no si nikah niki duanya nina maupun mamana kanak-kanak si sekolah le SLB. Sekolah luar biasa tunarungu. Nasi meletang tiang ngumben tanene. Ya meletang tiang nyak siang lagu ya Allah dek tiang baundot jam undangan terjerak Jumat anganang tiang langsung akad jerak Jumat no den datang di sini sementara si luwe amparana undangan dit kebetulan arak keluarga mati sindik tebau gendik hadir jamaah akhir tiang pamit bejuru burung temu nyak siang Tuan Guru Hudairi ndot marak jemaat yang ketua Tuan Guru Hudairi ngumben tanah ya harak sugul suara Ustaz lagu ndekna aparan pedasna jadi sambil berisyarat sambil nemuni lah memang betul jadi dia walaupun tidak jelas suaranya itu antiknya bergerak lisannya itu sambil berisyarat sambil malik harak penterjemahnya kebetulan waktu tiang selit itu rame datang batur-baturnya si kajian sekolah. Selapuk tuan guru jamaah pada ngeni doa. Si tele ia si pada ngeraos. Jadi tanah pada ngeraos kan hima doang kaduna pada ngeraos ngene pada rere ya apa pada rawasing pada subhanallah itulah ilmu yang diturunkan oleh Allah buat seluruh hambanya agar dia bisa saling memahami. Nah, jadi setiap ibadah terutama jamaah tersebut yang terberuk ini tidak boleh ada alasan kesulitan sehingga kita meninggalkan ibadah itu. Nah, itu adalah jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan ampuni dosa dan kesalahan. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang kedua? Sila. Waalaikumsalam. Apa makna yang tersirat memaafkan kenapa dadanya harus dibelah misalnya memang sudah ada penyakit hati kan penyakit hati itu tidak tampak tidak berupa benda misalnya kita mau mensucikan hati kita disuruh berzikir dan banyak ibadah. Nah, apa makna yang kira kemudian yang kedua terkait dengan zakat misalnya malam takbiran kita masih memiliki beras seperti yang tadi sampaikan namun di lain sisi kita masih ada hutang beras di tetangga. Nah, mana yang besok harus kita dahulukan? Ya. Si pertama adalah tentang pembelahan dada Rasulullah, pengoperasian itu. Apa yang ada di dalam dada Rasulullah? Kalau memang itu penyakit hati kan bisa kita gunakan istighfar, kita bisa gunakan taubat dan seterusnya, ya. Si pertama adalah sebagai pelajaran tipaita. Bahwa di dalam dada kita ada segumpal darah. Dan darah itu secara umumnya adalah sesuatu yang kotor. Dan segumpal darah ini, jika dia baik, jika dia bersih, jika dia suci, maka yang lain pun akan bersih dan suci. Sebenarnya perlambang doang. Marongkat si beruk, jika Allah inginkan tidak perlu dibuka dadanya. Tapi itu perlambang supaya kita senantiasa membersihkan hati kita. Belum menek kita bedong dendek, burak. Seduk batur pun dengan bersih. Jadi itu perlambang bahwa Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati Rasulullah SAW. Bahkan dalam Mi'raj diambilkan zam-zam lalu dibersihkan hatinya. Lalu dimasukkan kembali. Lalu diisi dengan hikmah, dengan ilmu dan dengan al-hilmu. Nah, jadi diri Nabi SAW saja itu terjadi sebagai gambaran bahwa atin tene seringkali dia kotor.
Maka mari bersihkan hati kita. Lamun marang asibruk lamun ita janaka iya sita persi atenta zikir istighfar. Lamun laik Nabi Nuh itu gambaran yang diberikan pembelajaran kepada kita. Jamaah. Kemudian si kedua tentang zakat fitrah si kurang berunuh. Arak beras nama si sisen. Lagu yara utang nah. Utang bejulu jamaah. Ya. Selesaikan hutang bejulu. Namun arak utang teh. Jadi dua kewajiban. Ketika dua kewajiban ini bertemu. Nah, ada dua kewajiban. Kewajiban hutang kerja kewajiban zakat fitrah. Utang kepada Allah. Utang kepada manusia. Lagu timbul hutang no pasti ya berjulu. Timbul hutang no. Ini sejelo dua jelo sendik lemah datang kewajiban apa rana untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka jelas dahulukanlah mana yang dahulukan, belakangan itu harus dibelakangkan. Gitu. Jadi prinsip dari dalam dua kewajiban besi berjulu ya berjulu. Kan marak cerita dengan si bantu tetangga no buang na kepeng na sini tulong tetangga na padahal kepeng na gana kedu berhaji mula lagu dia nama datang kan bulan haji si datang berjulu adalah kewajiban membantu tetangganya maka dia keluarkan uangnya untuk melaksanakan kewajiban yang datang duluan maka lemon tegita silangan ni utang no ya berjulu ara maka bayar utang dendek apa rana nyugulang zakat fitrah. Ngendong sejauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali ican yang pelunggu sami panjang umur, sehat walafiat, ican rezeki si halal dan thayyiban mubarakan fih dan kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah bisiril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Assalamualaikum warahmatullahi